Baiklah anak-anak, hari ini seharusnya kalian jam pelajaran Ibu Sinta matematik, tetapi Ibu pindah karena ada satu tugas. Kemudian nanti Ibu akan menyampaikan sedikit materi, ya, sedikit materi mengenai emosi. Jadi nanti sebelum masuk ke materi, nanti Ibu akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, Ibu mau ngecek dulu, masih semangat atau enggak? Masih semangat? Masih. Suaranya masih kencang, tapi masih semangat. Tadi makan siangnya jam berapa? Jam 8. Jangan jam 10. Jam makan siang? Ya. Udah dijamin. Karena Ibu kemarin pernah keliling di kelas 9 itu jam istirahat, baru pergantian jam ketiga mau jam keempat itu udah buka nasi semua. Katanya udah lapar. Jadi makan siangnya di jam 10, bukan di jam 12. Oke, hari ini siapa yang tidak hadir? Semua hadir. Kalau begitu kita bermain sebentar, mau? Ini untuk melatih konsentrasi ya, karena hari udah siang, jadi biar tahu ini masih bisa konsentrasi apa enggak. Kalau Ibu sebutkan panjang, itu tangannya pendek. Oke? Kalau Ibu bilang pendek, kalau panjang, kalau pendek, artinya kebalikan. Ya, itu namanya usul melatih konsentrasi. Ya, kalau siap tolong mendengar. Ya, apa yang disebutkan misalnya panjang, pendek, panjang. Jadi ikuti apa yang disebutkan, oke? Jadi harus konsentrasi. Biar tidak salah. Siap? Pendek. Baru satu kata ya. Baru satu kata udah nggak konsen. Oke, kita ulang lagi. Yang itu. Panjang. Udah konsen berarti. Panjang. Pendek. Panjang, pendek, selesai lagi ya, harus konsentrasi, ya, lagi, harus konsentrasi, pendek, panjang, pendek, panjang. Nah, silakan duduk kembali. Saya rasa tidak perlu perkenalan lagi karena di kelas ini ada yang belum tahu sama Ibu. Ada. Saya jawab kupingnya kalau belum tahu sama Ibu. Wah, anak baru. Kalau anak baru wajar, tapi kalau anak lama saya jawab kupingnya. Baru pindahan dari mana? Iya. SMP 30. Dari? Oh iya. Kapan mulai masuknya? Ada sebulan. Pas itu kemarin ya? Januari. Ujian semester kemarin? Belum kan? Jadi awal semester kemarin masuknya. Oke, dari sekarang. Sudah punya teman? Bagus. Berarti di kelas ini sudah bagus, sudah mau menerima yang dari luar, ya kan? Oke, Ella. Untuk hari ini kita akan membahas tentang emosi. Ada yang tahu emosi di sini? Boleh tulis tangan? Silakan. Udah ada yang salah ya? Silakan. Apa tunjuk
itu emosi? Menurut kamu aja, jangan yang menurut teori. Menurut kamu emosi itu apa? Oke, bagus, perasaan yang dialami seseorang. Ada lain lagi? Ada yang mau ngomong? Nggak ada. Berarti cuma satu orang. Cowoknya mana cowoknya? Ayo coba emosi. Menurut kamu emosi? Bahasa kamu, nggak usah bahasa teori, nggak usah bahasa buku. Apa emosi? Marah. Oke, emosi marah. Bagus, karena marah itu juga bagian dari emosi. Jadi kalau menurut emosi itu bukan hanya marah, maka kamu mungkin selama ini yang kamu tahu kalau bilang oh itu emosi, artinya marah. Itu yang ada di pikiran kalian, ya kan? Nah, sejatinya emosi itu adalah ungkapan ekspresi. Jadi seluruhnya, mulai dari marah, kemudian lagi sedih, apa lagi? Bahagia, kecewa, apa lagi? Bosan, itu kan semua adalah ekspresi, ya kan? Ekspresi dari perasaan kalian. Apa yang kalian rasakan pada saat itu, kamu ekspresikan. Nah, itu namanya emosi. Ada yang belum jelas di sini dengan emosi tadi? Jangan lagi nanti misalnya kamu bilang misalnya si A tiba-tiba marah-marah, kamu ini emosian. Padahal emosi di sini bukan hanya marah, karena emosi tadi adalah ungkapan perasaan. Jadi ketika kamu marah, kamu sedih, kamu menangis, kamu tertawa, itu termasuk emosi. Tuh. Kemudian emosi itu ada yang labil, ada yang tidak, ya kan? Ada yang matang, ada yang tidak. Artinya selama kita hidup di dunia ini ada dua sisi, seperti siang, malam. Kemudian ada hujan, ada panas. Begitu juga dengan emosi. Jadi emosi itu ada yang stabil, ada yang tidak stabil. Kemudian ada yang matang, ada yang tidak matang. Ada yang bisa memberi contoh emosi yang tidak stabil itu seperti apa? Coba tunjuk tangan. Yang tidak stabil. Dan kamu kan sering menemukan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, marah, tidak stabil. Oke. Ada lagi? Sedih. Ada lagi? Yang tidak stabil. Cukup dengan marah, sedih? Masih ada yang mau nambahkan? Kalau sama teman dong? Kecewa, oke. Ada lagi yang mau nambahin? Ada yang mau nambah? Banyak loh. Bahagia. Putus asa. Apa? Jijik. Ada lagi? Benci. Oke, masih ada yang mau nambah? Nggak ada? Tadi ada yang menyebutkan marah, kemudian menangis, kecewa, jijik, putus asa. Apa lagi tadi ya? Bahagia. Kenapa itu dikatakan tidak stabil? Yang kalian sebutkan tadi dikatakan tidak stabil ketika berlebihan. Bahagia, mungkin orang bilang itu kok bahagia termasuk tidak stabil. Tapi kalau bahagianya yang terlalu berlebihan, misal mendapatkan juara MOB, saking kebahagiaannya lompat-lompat, nggak lihat-lihat sampingnya ada siling, akhirnya bersih. Itu kenapa? Karena itu tadi emosinya belum stabil. Dia bahagia, dia senang, tetapi terlalu berlebihan. Artinya emosinya tidak stabil. Ketika dia stabil, bagaimana Bu? Bahagia.
ada istilah kata semua orang berhak untuk bahagia. Artinya bahagia di sini yang tidak berlebihan, yang sekedarnya saja. Misal kita dapat disebutkan dapat juara umum, boleh kita berbahagia, bersenang-senang, tapi jangan yang berlebihan. Begitu juga dengan menangis, kemudian kecewa, itu tidak boleh berlebihan. Misal ada yang kehilangan orang tua, mungkin salah satu orang tua. Tidak ada yang tidak sedih ya ketika kita kehilangan. Pasti sedih ketika kita kehilangan misalnya salah satu orang tua kita. Tetapi tidak boleh bersedih atau menangis yang berlebihan. Salah satu contoh, misal saya pernah ketemu ketika melayat ziarah ke kuburan. Sebenarnya bukan tidak bersimpatik ya, tapi karena menangisnya ini tadi berlebihan. Menangisnya itu tahu nggak yang berlebihan itu gimana? Yang bernada menangisnya. Dia menangis tapi seperti nyanyi, ada nadanya, berkayu-kayu. Itu namanya menangis yang berlebihan. Karena yang namanya kita kehilangan itu pasti merasa sedih, kecewa. Tapi jangan berlebihan. Ketika kamu bisa mengendalikan emosi tadi, itulah dikatakan bahwa kamu sudah bisa mengendalikan emosi, artinya emosinya sudah matang atau sudah stabil. Misal di kelas, ini banyak kan di kelas, ya. Misal mau menerima bantuan dari teman, tetapi pada waktu yang berbeda tidak mau memberi bantuan, itu menurut kalian sudah stabil belum? Belum. Kenapa belum? Kenapa belum stabil? Ayo. Kamu mau menerima bantuan dari teman, tapi pada saat tertentu teman kamu butuh bantuan, kamu tidak mau memberikan. Jadi kan dijawab belum stabil atau belum matang maksudnya. Kenapa? Ayo coba. Ayo, kenapa? Karena egois. Mau nambahkan? Kenapa? Oke, tadi ada yang menjawab karena egois. Artinya apa? Lebih mementingkan diri sendiri. Itu masih dalam emosi. Terlalu egois, mementingkan diri sendiri. Ketika kita butuh, kita minta bantuan sama orang. Tapi giliran teman yang butuh, kita tidak mau membantu. Ada yang seperti itu di kelas? Ada. Tapi nggak berani jawab. Ya. Ada yang seperti itu? Ada. Kalau ada, berarti emosinya belum stabil, belum matang. Harus apa? Harus belajar. Belajar apa? Belajar menjadi dewasa lagi. Kalian bukan lagi anak SD, mentang-mentang baru kelas 7, yang di SD masih di bawah-bawah. Pasti masih ada nih yang main lari-larian di kelas. Masih ada? Masih. Yang main kejar-kejaran di dalam kelas? Masih. Itu masih ada. Kalau anak SMP itu sudah nggak lagi kejar-kejaran di dalam kelas. Itu anak SD. Malu nggak? Coba kalian bercermin di depan cermin. Oh, saya sudah SMP kan pakai baju putih biru, ya kan? Nah, pakai baju putih biru. Artinya udah satu tingkat dari yang kemarin. Nah, sekarang dari yang Ibu jelaskan tadi, ada yang bisa menyimpulkan. Kita baru batas emosi, bentuk emosi, stabil dan tidak stabil. Ada yang bisa menjelaskan? Ayo coba. Emosi tadi apa? Kemudian bentuk dari emosi tadi apa aja? Coba ke emosi dulu. Tadi apa yang kalian tangkap? Emosi tadi apa yang kalian tangkap? Aku sudah lupa.
emosinya kapan akan perasaan. Jadi kalau ada yang tanya emosi itu apa? Ungkapan perasaan. Apa aja emosi itu? Nanti yang kalian sebutkan mulai dari marah, kemudian bahagia, kemudian kecewa, benci, putus asa, menangis, itu semua bagian dari emosi. Artinya kan sudah ada yang kalian dapatkan, ya kan? Dari kemudian emosi, kemudian bentuk dari emosi. Kemudian sudah bisa membedakan mana yang stabil dan tidak stabil. Sekarang ibu kasih contoh. Kalau ada anak yang tidak bisa menerima kenyataan, saya pernah waktu itu menemukan satu siswa kelas 9. Tapi bukan di sekolah ini ya. Jadi kelas 9, kebetulan anak cewek. Setiap lewat dari jam 12 siang itu pingsan. Ya, lewat jam 12 siang pingsan. Kemudian misalnya di jam terakhir ada tugas guru mapel yang belum dikerjakan, hanya ada tugas belum dikerjakan, pingsan lagi. Akhirnya awalnya percaya oh anak ini mungkin ada penyakit. Sekali dua kali percaya oh anak ini mungkin ada penyakit, pingsan. Kemudian lanjut awalnya berjalan ya, misalnya dalam seminggu itu 2 kali pingsan, itu di atas jam 12. Kemudian sekitar 1 bulan lebih itu mulai 3 kali seminggu, akhirnya hampir tiap hari. Nah yang di hampir tiap hari ini kami mulai curiga waktu itu. Akhirnya di hari terakhir waktu itu dia pingsan jam 6. Kebetulan saat itu memang ada tugas PR yang memang belum dikerjakan. Pas gurunya masuk, gurunya masuk, beliau meminta untuk semua siswa mengumpulkan tugas ke depan, kemudian baru membahas materi berikutnya. Setelah teman-temannya mengumpul tugas ke depan, dia ini kan nggak berdiri. Pas mau berdiri langsung pingsan. Setelah pingsan kan kebetulan ruang BK deketan dengan kelasnya, dibawalah ke ruang BK karena kebetulan UKS sudah siang itu kan udah tutup, jadi dibawa ke ruang BK itu ada kursi sofa panjang, jadi ditidurkan di situ. Kami kan langsung heboh waktu itu, kebetulan saya berdua langsung ngambil minyak kayu putih dan sebagainya. Sama senior saya itu dipencet-pencet jempolnya, itu ekspresi langsung berubah. Jadi pas kami melihat ada perubahan ekspresi, memang belum buka mata, perubahan ekspresi, kami langsung kode-kodean. Kemudian senior tadi bilang bahwa gini aja Bu, saya bilang waktu itu ke senior, kalau seandainya besok anak ini pingsan lagi, kita ambilkan air kencing sapi yang ada di ruang belakang. Waktu itu kami sampaikan seperti itu. Dan anak ini posisinya mendengar apa yang kami sampaikan. Jadi mulai besok itu nggak pingsan. Nah, setelah dikatakan seperti itu nggak pingsan kan kami lebih ada apa ini? Kenapa kemarin-kemarin sebelum dikatakan seperti itu anak ini selalu pingsan? Ini dipanggil. Ternyata salah satu sebab itu masuk kategori tidak bisa menerima kenyataan. Apa yang tidak bisa dia terima? Ayahnya, mohon maaf, sumbing. Bapaknya sumbing. Dan sumbingnya itu lumayan parah. Kalau operasi maksudnya kalau normal itu ini. Jadi anak ini malu punya orang tua yang sumbing. Saat itu kami konseling, anak ini bilang saya malu karena punya orang tua yang tidak sama dengan teman lainnya.
Padahal seluruh kemauan dari anak tersebut itu bapak yang sumbing inilah yang melaksanakan. Akhirnya setelah dikonseling, anak ini sudah bisa menerima kenyataan bahwa orang tua saya memang berbeda. Orang tua saya memang berbeda dan saya bisa sekolah seperti teman-teman yang lain itu karena ayah yang sumbing ini tadi. Itu setelah dikonseling, dan itu pun konselingnya tidak hanya 1 kali pertemuan, 3 kali pertemuan. Baru anak ini benar-benar menerima. Waktu konseling pertama dan kedua itu masih menolak. Artinya saya tidak terima, dan itu diekspresikan dengan nangis dan memakai malu dan sebagainya. Artinya ketika anak ini tadi tidak bisa menerima kenyataan atau tidak mampu menghadapi masalahnya, artinya emosinya tidak matang atau tidak stabil. Namun ketika kita arahkan, dia bisa menerima. Begitu juga di bimbingan konseling yang kamu dengar guru BK. Artinya apa? Guru BK itu tidak hanya manggil anak yang bermasalah. Misal kamu bermasalah atau mungkin berkelahi, kemudian masalah dengan guru mapel, kemudian dilapor ke guru BK, enggak. Bahkan ada waktu itu anak yang datang ke ruangan saya itu nangis-nangis. Tapi setelah kita konseling, tahu apa yang menyebabkan dia menangis, kemudian kita tanya maunya seperti apa, terus perasaannya gimana. Setelah waktu itu tidak ada lagi datang ke ruangan ibu. Jadi jangan takut misalnya saya mau menceritakan masalah pribadi, nanti akan disampaikan ke luar. Tidak. Karena pernah ibu sampaikan waktu MOS, masih ingat? Masih ingat nggak waktu MOS? Nah, waktu MOS ibu pernah menyampaikan, ketika kalian berbicara atau curhat ke guru BK, itu ada asas kerahasiaan. Artinya apa yang kamu sampaikan tidak akan sampai dengan orang lain. Jadi jangan pernah takut. Misalnya kamu punya masalah di rumah atau sama teman, tidak apa-apa, langsung ke dari ibu. Kalau nggak dari ruang guru berarti di ruang BK. Paham ya? Jadi jangan yang bermasalah aja yang ke ruangan itu. Oke? Sejauh ini ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau bercerita? Ada? Atau sudah ngantuk? Ini kemarin Ibu Isra udah pernah di sini ya? Kenapa kok kumis-kumis nih? Jadi kumis. Pakai apa itu? Ya Allah. Mau dijulukin Pak Kumis. Pak Jarwo. Oke, sejauh ini sudah paham semua tadi mengenai emosi, kemudian bagian dari emosi, contoh emosi, kemudian yang matang dan tidak matang, atau stabil stabil. Sudah paham semua? Kalau sudah paham, menurut kalian ke depannya maunya seperti apa? Mungkin di kelas ini Ibu yakin belum, mungkin hanya 10% kalau untuk usia kalian ini yang bisa mengendalikan diri. Misal ketika ada temannya nyenggol, tak sengaja, bukan sengaja ya, sengaja tersenggol, yang tidak merespon dengan marah.
mungkin hanya sekian persen, paling 10%. Tapi ketika misalnya ada teman kamu yang nggak sengaja menyenggol kamu malah, artinya kamu belum bisa mengendalikan emosi. Ini apa? Apa yang kamu lakukan ke depannya? Harus belajar mengendalikan diri. Karena yang bisa mengendalikan emosi itu diri kita sendiri. Nggak bisa ibu misalnya dari ruang BK, si A, si B, jangan seperti ini. Oke. Kemudian kebanyakan yang berkelahi yang sampai ke ruang BK itu kan awalnya main-main, ya kan? Main-main, berbelut, tapi berlebihan. Kalau udah berlebihan, akhirnya mati karena sudah sibuk-sibuk. Kemudian ada yang tersakiti, misalnya awalnya main-main, tapi pas kumpul rasa si A, si B. Kelas C semester 2 ini karena baru masuk 2 bulan ya, masih aman. Ibu harap kita kan semester masih berapa bulan lagi, sekitar 4 bulan ya. Ibu harap kedepannya juga aman, ya. Aman artinya sampai semesteran tidak ada yang dipanggil orang tuanya sama wali. Wah, apalagi yang sudah panggilan 1 dan 2. Kalau udah panggilan 1 dan 2, nanti panggilan semester 2 di panggilan ketiga, berarti udah tidak aman. Hanya ada 2 opsi, 1 tidak naik kelas, yang 2 pindah. Tadi kalau saya dicek masuk aman, itu di awal semester ini. Atau nanti baru ibu bilang seperti itu, atau besok sudah ada. Ada yang tanyakan lagi?